Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya penyertaan, pembelaan Tuhan selalu limpah atas hidup kita. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, sebab Engkau Allah yang memelihara, menopang dan melawat kami. Kalau kami ada hari ini hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu, beri kekuatan, kemampuan kepada kami untuk kami dapat hidup di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 19 ayat yang ke-20. Dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Salah satu kedamaian atau terciptanya kedamaian pada masa mendatang adalah ketika kita mengizinkan hikmat itu tinggal di dalam hidup manusia. Yang dimaksud hikmat itu tidak hanya sekedar pengertian. Tetapi hikmat itu adalah bicara tentang firman Allah. Bicara tentang hidup di dalam firman. Mengasihi Allah, taat kepada perintah-perintahnya. Itu adalah hikmat. Nah, hikmat yang demikian inilah yang akan mendatangkan masa depan. Karenanya, Salomo sampaikan begini, dengarlah nasihat dan terimalah didikan. Dengan kata lain, ada dua unsur yang harus kita perhatikan dengan baik. Pertama, dengar. Nah, dalam hal ini harus ada orang-orang yang menyuarakan. Harus ada orang-orang yang mengerti dan menyampaikan, memperdengarkan itu. Yang kedua, ada satu tindakan yang harus dikerjakan selain mendengar, yaitu terimalah didikan. Dua unsur inilah menjadi penentu bagi masa depan itu, damai atau tidak. Ketika mendengar nasihat dan menerima didikan, maka semua orang itu akan menjadi bijak masa depannya. Alangkah indahnya apabila semua orang dapat mendengar nasihat dan dapat menerima didikan. Sebab orang yang mendengar nasihat dan menerima didikan itu akan menjadi bijak di masa depan. Dengan kata lain, orang yang bijak itu tidak datang secara otomatis, tetapi butuh waktu, yaitu mendengar dan menerima. Nah, sebuah pertanyaan besar hari-hari ini, apakah kita memberikan telinga itu untuk mendengar didikan, mendengar nasihat, atau juga kita bisa menerima didikan itu? Jika seseorang lebih atau orang bebal, maka bagi mereka sulit untuk menerima dan mendengar didikan. Karena baginya nasihat dan didikan itu adalah dirinya sendiri.
kita harus mulai memikirkan bahwa atau kita harus menciptakan satu kegerakan mau mendengar dan mau menerima. Sebab tindakan mendengar dan menerima itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang, tetapi membutuhkan satu pengorbanan. Sakit memang untuk dididik. Sakit untuk menerima satu kebenaran. Tetapi saya ingin sampaikan begini, bahwa ketika seseorang mendengar dan menerima, maka dia akan menjadi bijak pada masa depannya. Nah, anak-anak kita harus kita ajar mereka untuk dapat mendengar dan menerima. Sebab mereka akan menjadi generasi-generasi yang bijak di masa depannya. Karenanya, biarlah setiap orang yang percaya dapat mendengar dan menerima firman Allah itu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.